Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PSLH. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di PSLH Talk berikutnya. Perkenalkan, saya Windy Iriana, Koordinator Penelitian di Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB, dan hari ini saya akan menjadi host untuk acara PSLH Talk. Bulan Januari ini topik PSLH Talk di PSLH masih seputar climate change. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah Ibu Sheila. Ibu Sheila merupakan peneliti muda di bidang kualitas udara, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat datang, Bu Sheila. Terima kasih. Halo. Waktunya. Mungkin nanti Ibu Sheila akan memperkenalkan dirinya sendiri ya. Mungkin bisa sedikit bercerita tentang bidang keahliannya dan apa yang sedang dikerjakan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang mungkin belum banyak yang benar-benar paham tentang hal ini ya, yaitu tentang aerosol dan climate. Jadi aerosol dan climate change. Kalau misalnya biasa kita mendengar aerosol erat kaitannya dengan pencemaran udara, tapi hari ini kita akan membahas tentang apa kaitannya sebenarnya aerosol dan climate change. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ibu Sheila untuk memperkenalkan sedikit dirinya dan apa penelitian atau hal-hal yang sedang dikerjakan terkait climate change dan aerosol. Silahkan Ibu Sheila. Terima kasih Bu Windy. Halo, selamat pagi sahabat PSLH Talk. Terima kasih sudah mengundang saya nih ke acara podcast PSLH Talk. Ya, tadi seperti yang dibilang sama Bu Windy, perkenalkan nama saya Sheila atau Sheila Dewi Ayu Kusmaning Tias. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti muda di bidang informasi kualitas udara, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG. Dan saat ini juga saya sebagai PhD candidate di Department of Environment System di University of Tokyo gitu. Jadi memang tadi kita pada topik kali ini kita mau membahas tentang aerosol dan climate ya, Bu Windy ya. Iya, betul sekali. Hari ini mungkin kita mulai dari hal basic dulu ya sebenarnya mungkin Bu Sheila, karena biasanya banyak dari kita mengenal istilah aerosol ya, mungkin dari pelajaran-pelajaran IPA di sekolah kita sudah banyak mendengar aerosol, dan mungkin Bu Sheila bisa sedikit berbagi kepada kami tentang aerosol apa yang akan kita soroti hari ini. Oh ya, jadi mungkin teman-teman ya kalau ingat dulu ketika SMA gitu ya, pelajaran kimia gitu, kita ada pelajaran mungkin teringat gitu, pernah belajar tentang aerosol, terus pernah belajar tentang koloid gitu ya di kimia SMA gitu, yang mudah-mudahan masih ingat gitu. Kalau dulu ya, yang sampai sekarang saya ingat tuh untuk membedakan fase-fase itu tuh, inget tuh pokoknya kalau aerosol itu padat dalam gas gitu. Jadi ada suatu padatan, suatu senyawa gitu ya, padatan yang tersuspensi di dalam gas. Dalam hal ini gas itu sebenarnya atmosfer kita, udara yang kita hirup sehari-hari sebenarnya itu. Tapi sebenarnya aerosol itu nama lainnya adalah particulate matter ataupun partikulat. Pasti sahabat-sahabat PSLH dimanapun berada sudah sangat akrab ya dengan PM gitu atau partikulat Bisa gitu. kita dengar sehari-hari ya untuk itu. Benar sekali. Jadi ada PM 2,5, ada PM 10 gitu kan. Pasti teman-teman juga udah tahu gitu. Nah, aerosol ini sebenarnya mengcover gitu. Aerosol itu hanya istilah gitu. Cuman kalau di awamnya masyarakat lebih mengenal PM. Jadi sebenarnya aerosol itu mengcover particulate matter dari ukuran yang sangat kecil, yaitu sekian nanometer sampai kurang lebih 100 mikrometer gitu. Jadi kalau 100 mikrometer, teman-teman pasti ingatnya ada yang namanya suspended particulate matter. Contohnya apa? Debu gitu. Tapi Yang juga kecil tuh sebenarnya yang bisa aerosol masuk ke paru-paru itu ya, Bu Sela. Saking kecilnya tuh bisa masuk ke alveoli gitu, yang tadi Bu Sela mention, kecil sekali itu ya. benar. Jadi kalau yang tadi Bu Indi bilang bisa sampai terhirup lewat alveoli paru-paru lalu kemudian terbawa ke aliran darah gitu ya, itu pasti yang ukurannya itu rata-rata kurang dari 1 mikrometer atau kurang dari 2,5 mikrometer. Nah teman-teman mungkin
Berpikir ya itu tuh sebesar apa sih gitu kan, Iya. kita membayangkannya dan membandingkannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman analogikan, itu butiran air itu dan, satu helai rambut diameternya itu jauh lebih kecil, aerosol dibandingkan butiran, Rambut air ya, sangat dan kecil. helai rambut. Iya, gitu. Dan luar biasanya berarti aerosol yang kecil itu kok bisa ya ada pengaruhnya dengan climate change gitu ya Bu Sela ya. Mhm mhm Akan mhm kita mhm. bahas lebih detail ya. Nah, Betul. berikutnya nih setelah kita tahu oh ternyata aerosol itu tadi biasa dikenal sebagai partikulat gitu ya, partikulat matter gitu. Kemudian sekarang mungkin untuk merefresh nih sahabat Mhm di rumah, sebenarnya mhm. kalau dari apalagi Bu Sela dari BMKG yang memang mungkin pekerjaan sehari-harinya bisa merefresh kepada kami tentang sebenarnya climate change itu apa ya Bu Sela? Mhm Kemudian mekanisme apa yang terjadi di dalamnya gitu? Mungkin untuk mhm. kita diskusi lebih lanjut tentang hubungan antara aerosol dan climate. Mhm. Ya, mungkin. Jadi buat sobat PSLH, mungkin teman-teman, sahabat PSLH banyak banget kan yang dipelajari dan sudah mengerti berbagai hal, di udara, air, dan sebagainya. Tapi mungkin yang topik kali ini kita fokus ya ke udara gitu kan, Iya. lebih tepatnya ke iklim gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud perubahan iklim gitu. Jadi, sebenarnya perubahan iklim itu tidak hanya identik dengan, kenaikan suhu bumi lalu kemudian pemanasan global. Jadi Iya, biasanya kita itu yang dekat dengan kita ya, Bu Sel. iya betul. Jadi Katanya kita saja ya. betul sekali. Jadi kita sebenarnya, memang yang lebih populer saat ini pemanasan global atau global warming gitu. Tapi Iya, sebenarnya kalau perubahan segala sesuatu yang namanya perubahan, bukan cuma iklim ya, perubahan apapun gitu ya, itu kan sifatnya bisa, membesar, mengecil, bisa iya, iya. positif, bisa negatif gitu Iya. kan. Jadi perubahan iklim yang sifatnya positif itu dapat meningkatkan suhu iklim bumi yang kemudian kita kenal dengan pemanasan global. Tapi Jadi bukan sebenarnya cuma ada peningkatan, tapi penurunan juga begitu ya. betul betul. Jadi kan selalu ada dua sisi ya. Jadi selain peningkatan suhu yang kemudian, dikenal dengan global warming, juga ada yang namanya penurunan suhu atau juga dikenal dengan global dimming gitu. Jadi sebenarnya keduanya itu kalau boleh saya bilang, sebenarnya keduanya itu adalah perubahan iklim. Cuma kenapa global warming lebih populer saat ini, karena memang yang sedang saat ini dihadapi oleh, masyarakat di dunia gitu loh, di bumi gitu. Karena memang akibatnya sudah dirasakan di beberapa wilayah, di belahan bumi gitu. Dan mungkin Jadi nanti beberapa akibat dari global warming ini akan dibahas di PSLH Talk berikutnya, Bu Sel. berikutnya iya, jadi Jadi Sobat kita PSLH harus mengikuti terus ya seri ini. nah, cocok, betul sekali. Jadi, sekedar, refresh gitu buat teman-teman, yang dimaksud tadi dengan perubahan iklim itu ataupun global warming, kita bicaranya yang positif dulu ya. Kenaikan suhu itu apabila, jadi misalnya ada sekian, watt atau meter, persegi gitu ya, sinar radiasi masuk ke bumi gitu. Kemudian kan ada yang direfleksikan kembali, terus kemudian ada yang diserap gitu kan, teman-teman juga pasti udah paham. Kalau gas rumah kaca kan jelas dia akan, menyerap sinar radiasi matahari sehingga menghangatkan bumi. Lalu gimana sih sebenarnya aerosol ini gitu kok, Betul, betul. dibilang Mungkin pertanyaan terbesar heeh, dari sahabat heeh, PSLH di rumah ya, kalau tadi biasanya kami kan tahu global warming tuh karena CO2 gitu ya, cahaya mhm, cepat gitu, Bu Sela. mhm, Terus bagaimana bisa tadi aerosol yang ukurannya bahkan lebih kecil dari helaian rambut itu bisa mhm, menyebabkan perubahan iklim gitu? Mungkin ya iya. pertanyaan utamanya gimana tuh Bu Sela? Oke, jadi, teman-teman di sini, aerosol sebenarnya berdampak mengganggu terhadap, sistem iklim bumi gitu ya, tapi bagaimana caranya? Sebenarnya aerosol itu, berdampak terhadap sistem iklim bumi melalui 2 cara. Yang pertama itu, secara langsung, atau dinamakan direct effect terhadap iklim dan secara tidak langsung, itu efek yang kedua. Nah, kalau secara langsungnya itu atau direct effect-nya itu gimana sih? Nah, balik lagi ke konsep tadi, perubahan iklim ataupun pemanasan global ataupun global dimming, pendinginan, global gitu ya. Itu kan terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan sinar radiasi yang masuk dan yang keluar, gitu kan. Ya, Pokoknya kita belajarnya equilibrium aja gitu ya, keseimbangan gitu kan, kalau sahabat PSLH gitu. Jadi, ketika ada aerosol gitu secara langsung aerosol itu bisa menyebabkan, dia bisa menyerap sinar radiasi matahari yang kemudian akibatnya teman-teman tahu seperti GRK
jadi kemudian memanaskan bumi gitu ya. Sama Tapi ya, maksudnya proses yang terjadinya. betul sekali. Jadi konsepnya sama, dan dia juga bisa mendinginkan bumi dengan cara gimana? Dia merefleksikan atau memantulkan kembali sinar radiasi matahari keluar gitu. Oke. Dan itu Gitu. dua-duanya sebenarnya mengganggu ya, maksudnya baik itu menyerap ataupun memantulkan kembali itu Betul. mengganggu kesetimbangan tadi ya maksudnya. Betul, mengganggu kesetimbangan energi kan sebenarnya kan, karena kan sinar matahari kan sumber kehidupan. Itu tadi efek yang pertama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat contohnya gimana sih, contoh secara langsungnya gitu ya Bu Windy gitu kan. Nah ini sebenarnya menarik banget buat teman-teman sahabat PSLH untuk diketahui gitu ya. Baik untuk diketahui saja ataupun buat teman-teman yang Pelajari lebih lanjut ya. itu maksudnya. Jadi untuk apabila teman-teman ada pengen riset lebih jauh gitu ya, sebenarnya menarik sekali. Kita tadi baru membahas sifat langsungnya. Langsungnya ya. Bisa nyerap ataupun bisa memantulkan kembali. Nah, kita kan tahunya bahwa aerosol itu berperan terhadap iklim, tapi kemudian ke perubahan iklim yang meningkatkan suhu bumi atau menyebabkan pemanasan global gitu kan. Jadi sebenarnya ada istilah yang diperkenalkan di internasional ya, di internasional ilmuwan internasional itu ada yang namanya SLCF atau kepanjangan dari short lived climate forcer gitu kan. Jadi yang termasuk SLCF itu adalah suatu senyawa-senyawa atau substansi gitu yang waktu hidupnya di atmosfer itu pendek. Singkat ya. Singkat, tapi ternyata dia itu bisa ngerubah sistem iklim bumi gitu. Contohnya apa? Gitu, contohnya ada ozon. Black carbon. Iya, betul banget. Black carbon adalah, betul sekali Bu Windy, black carbon adalah salah satu contoh aerosol juga. Bu Windy juga kan banyak risetnya di kebakaran hutan ya, dan di BC juga gitu. Jadi kalau si black carbon ini atau yang kita kenal dan namanya soot atau jelaga gitu yang hitam-hitam gitu. Ya, mungkin bayangannya apa ya Bu Sela kalau kita lagi panggang sate ya itu. Betul sekali buat teman-teman. Iya, kalau kita lagi manggang sate atau misalnya teman-teman lagi karya wisata field trip atau lewat PLTU gitu ya, atau lewat stek-stek di kawasan Cilegon, atau kalau yang di dekat Bandung apa ya Bu Windy? Kalau misalnya daerah ya apa ya? Kalau lewat situ ya, misalnya di stek-stek itu kan suka ada banyak jelaga-jelaga hitam gitu. Jadi itu salah satu contoh black carbon. Nah, si black carbon ini itu dapat menyebabkan global warming karena dia memiliki nilai radiative forcing itu positif gitu. Jadi radiative forcing positif. Radiative forcing itu apa? Mungkin nanti di PSLH Talk berikutnya soal perubahan iklim pasti dibahas gitu ya. BC itu bisa menyebabkan perubahan iklim atau kenaikan suhu iklim berupa kayak global warming karena dia itu menyerap radiasi matahari. Tapi ada aerosol lain yang ternyata mendinginkan suhu bumi gitu. Ada kayak sulfat gitu, sulfat dari. Kalau tadi yang apa kita bahas black carbon kan banyaknya mungkin dari pembakaran ya Bu Sela ya. Misalnya aerosol-aerosol yang mendinginkan ini biasanya dari mana Bu Sela sumbernya? Oke, jadi kebetulan saat ini saya lagi riset juga tentang aerosol yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan gitu di Kalimantan dan di Sumatera, tepatnya di sekitar Palangkaraya, Pontianak itu. Dan ternyata aerosol dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu sifatnya itu memiliki, ini belum diteliti lebih lanjut ya, ini yang saya lakukan ini sebenarnya baru bersifat penelitian awal gitu ya. Ternyata dia itu memiliki sifat lebih menghamburkan sinar matahari daripada dia menyerap. Kalau dari aerosolnya ya. Padahal kita tahu BC yang tadi Bu Windy ceritakan, BC kan kita taunya juga dari kebakaran hutan gitu kan. Tapi ternyata BC itu mungkin Bu Windy juga nanti bisa bantu menambahkan gitu ya. BC itu memang betul menyebabkan global warming, tapi ternyata di asap kebakaran, justru saya tahunya dari risetnya Bu Windy nih. Jadi asap dari kebakaran hutan di Kalimantan itu banyaknya itu ternyata tidak mengandung BC. Jadi sumber BC itu malah justru lebih dari pembakaran yang sifatnya kayak flaming, yang apinya besar gitu ya Bu ya. Gitu. Dan ternyata di Indonesia gitu, terutama di Kalimantan dan Sumatera, asap kebakarannya itu, aerosolnya itu malah sifatnya lebih menghamburkan radiasi matahari. Nah, itu mendinginkan suhu bumi. Walaupun harus diteliti lebih lanjut. Ya, untuk efeknya ya, cuman kalau secara karakteristik emisi banyaknya lebih banyak bukan black tapi
mungkin brown atau Betul. lainnya. Betul. Lalu kemudian contoh kedua itu dari volcanic emission. Misalnya ada letusan gunung Kemarin juga berapi. baru terjadi ya, Bu Sela ya. Benar-benar kan banyak mengandung sulfat, dan teman-teman kalau cek sendiri aerosol yang banyak mengandung sulfat ataupun nitrat gitu ya, yang sumbernya dari kayak volcanic emission atau dari natural biogenik, itu sifatnya lebih mendinginkan suhu Oh ya, bumi. seperti ini ya, jadi ingat cerita tentang Tambora itu ya, Bu Sela. Benar banget. Tambora meletus itu temperatur bumi itu turun. Cepat turun. Ternyata pengaruhnya karena memang dari aerosol yang dari letusan itu sendiri juga berpengaruh ya, tadi seperti yang Bu Sela tadi ya. Iya, benar. Nah, itu tadi kita baru bahas yang dampak secara langsung ya. Nah, ternyata aerosol juga bisa mengganggu sistem iklim bumi secara tidak langsung. Caranya dengan mengganggu pertumbuhan awan. Lucu kan? Mengganggu awan bisa bertumbuh ternyata ya. Iya, jadi bisa mengganggu. Ini doang ya, makhluk hidup, awan juga bertumbuh. Bagaimana bisa awan bertumbuh? Ya, jadi apabila konsentrasi aerosol itu tinggi gitu ya di atmosfer, dia itu dapat merangsang pertumbuhan yang namanya CCN. CCN itu adalah cloud kondensasi nuklei atau inti pembentukan awan gitu. Ya. Nah kan teman-teman dari SD juga udah belajar gitu tentang proses hidrologi atau proses terbentuknya hujan tuh gimana kan gitu, dari adanya awan, dari adanya awan kemudian lembab gitu kan, terus kemudian turun hujan gitu kan. Nah lalu si aerosolnya gimana? Jadi aerosol itu tadi bisa merangsang inti pembentukan awan yang kemudian kalau konsentrasi aerosolnya itu tinggi gitu di atmosfer, kemudian banyak terangsang CCN, nah itu menyebabkan konsentrasi droplet hujan yang kecil itu lebih banyak daripada ukuran yang seharusnya gitu. Kalau lebih kecil tuh bagaimana Bu Sela? Apa implikasinya kalau memang ukuran awan droplet awannya itu lebih kecil? Apa yang terjadi? Itu bisa mengurangi curah hujan atau less precipitation. Jadi gitu. justru karena memang mungkin kecil, jadi sebelum jatuh pun sudah. Jadi kan kalau misalnya kurang curah hujan kan kita semua tahu ya akibatnya, misalnya dia jadi menunda masuknya musim hujan seperti itu. Jadi sebenarnya proses pembentukan hujannya jadi terhambat lah gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita cuma mungkin untuk saya dan teman-teman PSLH yang awam tahunya hanya kalau di Indonesia itu ada musim hujan, ada musim kemarau, dan dipengaruhi oleh itu ya monsun barat, monsun timur, dan mungkin ada El Nino, La Nina, tapi ternyata konsentrasi aerosol juga bisa merubah musim tadi itu juga ya seperti yang Bu Sela katakan tadi ya. Iya, secara tidak langsung ya gitu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, betul. Dan efek secara tidak langsungnya itu lain, jadi dia tuh juga bisa meningkatkan reflection rate dari si cloud itu sendiri gitu. Jadi harusnya beberapa sinar matahari diteruskan gitu ke permukaan, tapi ini direfleksikan kembali gitu keluar. Jadi kan akibatnya jadi negatif radiative forcing atau mendinginkan suhu bumi gitu. Gitu. Tapi juga di sisi lain si interaksi antara aerosol dan awan ini juga bisa menyebabkan global warming. Gimana caranya? Apabila konsentrasi BC itu di atmosfer itu juga tinggi. Seperti itu. Tapi memang ini di Indonesia sendiri dan di dunia internasional ya, di kalangan international scientist, topik penelitian terkait aerosol cloud interaction ini masih banyak dan terus dipelajari gitu ya, dan bersifat uncertainty gitu. Jadi susah sekali gitu untuk mengkuantifikasi dampak aerosol terhadap cloud gitu. Karena risetnya mahal juga kan, harus menggunakan aircraft gitu. Terus harus juga memiliki peralatan dan modeling yang canggih gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri memang masih sangat jarang sekali gitu. Concernnya mungkin itu yang mau ditanyakan sih Bu Sela sebenarnya. Oh iya. Sekarang kalau di Indonesia sendiri sudah sejauh mana gitu studinya terkait hal ini? Tadi Bu Sela katakan mungkin ya, maksudnya masih atau mungkin ada finding apa yang menarik nih, mungkin sobat PSLH di rumah jadi tertarik nih Bu Sela tentang aerosol ini gitu ya, dan kemudian juga sebenarnya
sudah sampai di mana dan hal apa mungkin yang bisa kita lakukan atau bisa pelajari lebih lanjut jika kita tertarik terhadap topik ini, misalnya seperti apa ya? Jadi Sobat PSLH juga perlu ketahui bahwa terutama teman-teman PSLH yang banyak berkecimpung meneliti atau belajar tentang kualitas udara gitu ya, atau air quality dan tentang polutan-polutan, bahwa sebenarnya pencemaran udara ini berdampak terhadap perubahan iklim, dan perubahan iklim ataupun iklim juga memberikan feedback terhadap kualitas udara ataupun pencemaran udara. Jadi itu tuh kayak causal loop gitu loh, kayak positif, sama-sama kasih positif feedback gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak berdiri sendiri. Kenapa tadi saya bilang gitu? Jadi di atmosfer itu kan banyak komposisi kimia, ya GRK, gas rumah kaca itu kan senyawa kimia, kemudian aerosol senyawa kimia, ozon, SOx, NOx itu senyawa kimia gitu kan. Tapi kalau ada sumber-sumber antropogenik dari kita nih manusia gitu, misalnya transportasinya, emisi dari transportasi itu besar, kemudian ada vulkanik dari natural sources, lalu kemudian ada kebakaran hutan, otomatis kan menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Nah, pencemaran udara di atmosfer itu akan mengganggu misalnya gini, konsentrasi si A harusnya 20, B 20. Jadi setimbang kan, tapi kemudian ada emisi-emisi dari aktivitas tadi yang ternyata besar gitu ya, otomatis mengakibatkan kekacauan komposisi kimia di atmosfer. Nah, itu salah satu kemudian akan men-trigger terjadinya ada yang kelebihan diabsorb sinar matahari, ada yang kemudian tidak ada yang di-reflect back gitu kan. Jadi menyebabkan perubahan iklim. Lalu kemudian perubahan iklim itu balik lagi nyebabin kualitas udara kemana? Kita teman-teman tahu aerosol itu dipengaruhi oleh faktor meteo kayak curah hujan, RH ya kan, terus kemudian wind direction gitu. Jadi semuanya itu akan kasih causal loop diagram gitu, seperti kayak kasih feedback. Lalu kemudian di sini riset apa sih sebenarnya yang masih kurang, yang masih harus dikerjain sama kita gitu kan. Sebenarnya jadi untuk bisa memahami ini semua, kalau buat saya dan saran saya, kita tuh harus mengerti 3 hal dulu nih dari si aerosol ini ataupun dari polutan lainnya. Kita harus mengerti atau kita harus mengerti dampaknya dulu. Sebelum dampak kita ke sumbernya itu dari mana sih gitu kan. Tadi ternyata kita udah ngobrol sama Bu Windy gitu, ternyata aerosol itu dari kebakaran hutan itu kita sifatnya lebih mendinginkan iklim bumi loh ternyata gitu, bukan memanaskan gitu. Jadi kita harus mengerti dulu sumbernya dari mana. Terus kedua, dampaknya itu gimana. Memang saat ini mungkin Bu Windy juga banyak melakukan penelitian, lebih kita, karena kan yang kelihatan itu kan langsung dampaknya terhadap manusia ya. Ya betul ya, kesehatan. Betul, kesehatan, terus kemudian ke livelihood atau ekonomi gitu kan. Mungkin kalau kayak ke sistem iklim bumi, karena kan itu sifatnya riset yang bersifat hulu kan ya, nggak hilir gitu. Jadi tidak dinikmati langsung oleh masyarakat, jadi mungkin less popular gitu dibandingkan, bener ya, dibandingkan sama riset-riset yang lebih aplikatif, langsung dampaknya bisa dirasakan oleh manusia gitu. Padahal sebenarnya kalau itu nggak mulai dilakukan, kita sebenarnya hanya sifatnya jadinya menunda ya kan, menunda. Tapi balik lagi, dampak, kemudian sumber, dan yang ketiga ini adalah transport dan removal. Jadi teman-teman juga mungkin banyak banget peluang ke riset di 3 ini dulu kalau saya bilang. Ya di sumber, di dampak, lalu kemudian gimana kita bisa meremove aerosol dari atmosfer dan gimana sih transportnya dia gitu. Gitu sih. Utamanya yang lebih ke, memang kita sebagai di negara berkembang kan budget untuk riset terbatas, jadi lebih ada prioritas-prioritas tertentu yang harus dikerjakan secara immediate gitu ya, gitu. Tapi tidak tertutup gitu peluang untuk riset di bidang seperti ini nih, kayak aerosol cloud interaction seperti itu, ataupun di sifat langsungnya tadi, kayak ternyata kita mempelajari sifat aerosolnya ternyata lebih mendinginkan iklim bumi, lalu kemudian nanti dampaknya seperti apa gitu.
Buat sahabat PSLH Talk dimanapun berada gitu di seluruh Indonesia gitu, kami dari BMKG kami memiliki berbagai kantor perwakilan atau yang disebut UPT gitu ya, di seluruh wilayah di Indonesia yang tersebar ratusan, dan utamanya di stasiun klimatologi atau UPT kami juga melayani informasi mengenai konsentrasi PM10 dan PM2,5 untuk di lokasi tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman dan teman-teman juga kalau ingin mengetahui konsentrasi real time, bisa juga buat download di App Store gitu ya, info BMKG. Sudah ada ya Bu Sela ya, nanti mungkin iya, dimasukkan di bawah ini ya. betul sekali gitu. Itu aja sih. Baik, Itu sih. terima kasih sekali nih Bu Sela waktunya, dan banyak sekali nih, saya langsung penuh nih rasanya. Dapat berbagai macam informasi baru dari Bu Sela gitu, dan ternyata memang mungkin belum terlalu umum saja ya membahas tentang aerosol dan climate ini gitu. Dan sahabat PSLH di rumah yang tertarik dengan bahasan ini dan ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Sela, mungkin kita bisa mengadakan topik sharing khusus ya. Dan Ibu Sela bersedia diundang lagi untuk datang ke PSLH. Insya Allah. Terima kasih undangannya. Senang banget loh bisa share pertama kali nih di PSLH Talk gitu. Kita juga senang sekali Bu Sela mau bersedia hadir ya. Jadi mungkin kalau saya resumekan tadi ya, kita telah bersama-sama dengan Bu Sela telah membahas tentang apa itu aerosol, kemudian climate change yang ternyata bukan apa, perubahan iklim itu bukan cuma sekedar pemanasannya saja yang sedang disoroti, tapi pendinginan pun itu merupakan sebuah perubahan ya Bu Sela ya. Dan kemudian ya ternyata bukan cuma gas rumah kaca saja yang mempengaruhi, tapi aerosol juga memberikan pengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan tadi dari Bu Stella juga mengatakan sempat menyebutkan beberapa bidang-bidang yang mungkin apabila sahabat PSLH tertarik bisa melakukan penelitian lebih lanjut di sana, begitu ya Bu Stella. Atau mungkin sahabat PSLH yang ada di daerah yang merasa tadi ya yang disebutkan Bu Stella, ada daerah kebakaran hutan dan lain-lain ya, mungkin ingin tahu lebih banyak, ingin berdiskusi atau mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, mungkin kita bisa membuka sesi berikutnya khusus bersama Ibu Sela seperti itu. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesediaannya untuk hadir di PSLH Talk, dan untuk sahabat PSLH di rumah juga terima kasih sudah mendengarkan PSLH Talk kali ini. Dan sebagai follow up juga Bu Sela, PSLH Talk berikutnya kami akan membahas tadi ya masih dampak dari climate change. Diskusi tentang urban climate, bagaimana dampak climate change di perkotaan, lebih ke pemanasan ya kalau ini. Dan kemudian juga bagaimana hubungan antara penyakit dan climate change itu juga ada ternyata ya, hubungan penyakit malaria di 2 pertemuan berikutnya. Baiklah, mungkin sekian PSLH Talk kali ini. Sampai jumpa di PSLH Talk berikutnya. Bye-bye.